Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode ke-10 di The Beginning. Materi permulaan untuk semua yang ikut kuliah ya, belajar di www.kuliahwisatahati.com. Kuliah bebas usia, ya, bebas umur, bebas latar belakang, gak mesti orang sekolahan. Untuk semua yang ingin belajar tentang hidup dan kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim, kita masih meneruskan tentang cara kerja Allah dan bagaimana peran kita, di mana kemudian ikhtiar kita, letaknya tuh di mana gitu ikhtiar kita. Sebenarnya kawan-kawan yang dirahmati Allah, ikhtiar itu bisa dihadirkan oleh Allah. Kayak kita punya kerjaan itu kan, kadang-kadang kan kita memang nggak bisa nyari kerjaan itu kan, tapi kemudian ada yang datang kan, bisa ngejahit nggak gitu. Terus kita jawab bisa. Gue ada orderan jahit kayak gitu. Kita nyari gak bisa tapi diadain sama temen. Lu ngerti besi gak? Paham dikit, gue pernah ikut ini orang yang tukang besi. Ikut sama bos gue yuk. Bos gue lagi mau ngangkat besi nih. Ya, perlu pertimbangan orang yang paham. Ya gue sih taunya dikit, gak apa-apa lumayan. Nah, ya kayak gitu tuh, kita lagi diem-diem tapi tiba-tiba datang ya pekerjaan. Nah pekerjaan itu sebenarnya bisa jadi adalah ikhtiar yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kitanya nggak sanggup nyari, kitanya nggak tahu gitu loh. Tapi kemudian dihadirkan. Nah kenapa kemudian dihadirkan? Untuk supaya gitu ya, agar supaya lagi 3 biji ya, supaya kemudian ini tampak manusiawi gitu. Aslinya nggak ada yang paham loh. Bisa jadi kita lagi ketemu bukan dunia nyata itu. Seperti kemarin di episode ke-9 ya. Ketika kemudian si mahasiswa tadi ketemu sama kawan baru, kenalan baru ya, yang berasal dari kota yang berbeda. Siapa yang berani menjamin dia itu manusia? Bisa jadi kan dia adalah malaikat verifikator kan. Malaikat yang kerjaannya memverifikasi gitu kan. Ini orang layak tidak, ini orang pantas tidak, nanti nilainya apa, dia yang kasih kepada Allah. Nah ketika sudah dirasa cukup, dia ditinggal gitu loh, dengan kontenan, hasil, result gitu kan, skor gitu kan, nilai yang bagus untuk si anak muda yang kemarin. Karena akhirnya diputuskan anak ini bukan cuma dapat motor, tapi anak ini juga dapat apa? Dapat rumah, dapat tempat tinggal yang lebih baik, dapat segala isi rumah itu gitu kan. Sejangkau dia bersyukur. Nah ketika dia kemudian tidak bersyukur, dicabut. Itu peran ya. Peran itu dibagi supaya memang tampak manusiawi. Saya masih akan menghadirkan contoh. Contoh berikutnya misalkan seperti yang pernah saya bilang. Ada orang bilang, cuma doa doang emang bisa Tat? Gak ada ikhtiar. Bukan yang kita gak mau ikhtiar. Bukan kita gak usah ikhtiar. Bukan kita kemudian jangan ikhtiar. Ya bodoh lah. Ikhtiar itu kan ibadah gitu loh. Masa gak mau ikhtiar? Dan ikhtiar itu memang adab kita, akhlak kita pada Allah. Para nabi pun disuruh ikhtiar, para nabi disuruh bekerja, para nabi disuruh berusaha, para nabi disuruh kemudian berdagang, para nabi disuruh jualan, para nabi disuruh kemudian memotong kayu, menggembala ternak, ya, menjahit, bercocok tanam, macam-macam. Tapi kan ada memang orang-orang yang kuat banget doanya gitu loh. Sebaliknya ketika ada orang nanya sama saya ya, memang kalau doa doang bisa Tat? Bukan masalah doa doang. Doa itu bukan doang. Asal serius doanya keren. Kece kalau doanya bener mah gitu. Cuma kan orang kalau disebut berdoa itu kan ya selewatan kan. Saya sering banget bilang ada orang gak punya anak. Terus kita tanya, udah berdoa belum? Udah Tat. Terus ketika kita tanya langsung mundur. Bener udah. Tadi udah sholat asar. Udah, doa supaya punya anak. Iya, enggak. Johor tadi? Doa? Iya. Tadi duha? Enggak. Ya. Terus dalam seminggu, kapan, berapa kali berdoa? Ketika dia pengen punya jodoh, pengen punya anak keturunan yang soleh-soleha, pengen punya anak keturunan yang hafiz-hafizoh.
pengen kemudian punya duit buat usaha, punya tempat buat usaha, ngerti usaha apaan, paham usaha apaan, terus dibawa pada doa. Beneran, banyak yang enggak gitu loh. Nah, disebut berdoa itu kan berdoa yang benar, serius, jangka waktu yang cukup, jangka waktu yang panjang. Lebih daripada ngadep pada orang, ngadep sama orang aja rapi, ngadep sama orang aja tertata dan ditata omongannya, ngadep sama orang aja serius gitu kan, ngomong, ngajuin proposal, apa segala macam. Masa sama Allah? Ya kita sama-sama tahu lah bagaimana doa kita kan. Padahal kalau kita berdoa benar, ya betul itu. Ikhtiar itu akan dihadirkan oleh Allah. Nah, ini saya sambil sampaikan dalam kerangka nanti bicara di mana letak peran kita. Apa yang Allah bagi, peran yang seperti apa yang kemudian kita harus aware, harus kan, oh ini saya lagi di sini nih, oh saya lagi di sini nih, oh saya lagi di sini nih, Allah lagi mainin peran untuk saya, Allah lagi memberikan peran buat saya. Nah, ini ada orang, begitu saya cerita tentang kekuatan doa, ya kerjaannya doa aja, bukan karena emang dia nggak mau usaha, tapi dia nggak tahu mau usaha apaan, dia nggak ngerti mau ikhtiar apaan. Dan saya berkali-kali bilang ikhtiar itu tidak harus inline. Orang pengen usaha, ya, tapi dia bisanya cuma nyapu jalanan, maka nyapu jalanan itu adalah ikhtiarnya. Dia mau usaha, terus kemudian ikhtiarnya adalah bantuin orang masak, ya itu ikhtiarnya. Dia mau usaha, mau dagang, tapi dia nggak ngerti mau usaha apa, mau dagang apa. Cuman yang dia bisa lakukan adalah bersihin musola, bersihin masjid, ngerawatin musola, ngerawatin masjid, bantuin kemudian orang-orang bebersih rumahnya, tokonya. Ya itu usahanya, itu ikhtiarnya. Nggak mesti kemudian inline juga. Dan banyak di antara kita yang tidak memahami bahwa dunia ini kan paling terkait kan. Dunia ini benar-benar saling terhubung, satu kegiatan dan kegiatan yang lain, satu peristiwa dan peristiwa yang lain, satu orang dan orang yang lain. Bisa jadi orang ini misalkan yang pengen usaha, ya kayak nggak nyambung gitu loh. Kerjaannya cuma bersihin musola, dari satu musola ke musola lain, dari satu masjid ke masjid yang lain. Tapi ternyata sekian tahun kemudian jadi pengusaha cleaning service, who knows? Siapa yang tahu gitu loh. Dan ternyata kan memang pandangan kita yang terbatas. Aslinya kan memang nyambung-nyambung aja. Sebab disambungin sama yang maha menyambungkan kan begitu. Iya loh. Nah, dalam kerangka di episode 9 dan 10 pada hari ini, yang kemarin dan hari ini, kita bicara kan gitu ya. Bagaimana sih kemudian Allah membagi peran buat kita. Allah kemudian menempatkan kita memainkan peranan yang kita perankan supaya kemudian semua jadi tampak manusiawi. Ada orang yang kemudian berdoa pengen punya pekerjaan, pengen punya usaha, hingga kemudian datanglah orang lain temennya namu. Takdir Allah nih, dia bawa dagangan, motornya macet, ya gak bisa kemudian dibawa, nggak bisa kemudian dikendarai, nggak bisa nyala mesinnya. Untuk periksa kemudian motornya, dia turunin barang-barang dari motornya ke rumah si fulan yang berdoa ini. Nah ini Allah udah mulai kerja nih. Kata Allah apa? Kamu ikut jualannya. Gitu. Itu peran buat dia tuh. Kita suka nggak sadar tuh. Itu peran buat dia. Dia mulai dapat peran. Nah kalau nanti dia bersyukur, maka peran itu akan dinaikin. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi manakala dia tidak bersyukur, habis sudah. Nggak dipercaya lagi udah. Sama sang sutradara, nggak dibagi peran lagi. Nah orang ini kemudian akhirnya punya barang. Terus si tamu bilang, gue pulang ya. Udah rapi motor, udah bisa jalan. Tapi barang udah tanggung diturunin. Udahlah barang ente aja yang jualin. Nah gimana caranya jualin? Ntar gue ketemu gitu. Udah aja pergi itu orang. Dikasih tahu barang ini sekian harganya. Nah gak tahu bagaimana ceritanya itu rumah. Datang tamu. Pokoknya tuh tamu datang aja di berbagai penjuru. Termasuk keluarga besar juga datang bertamu. Sadar-sadar dia udah repeat order kesekian.
Sadar-sadar tuh. Udah ngambil kesekian tuh sama tuh orang. Tamunya datang nanya, ini apaan men? Ini barang dagangan. Dagang lu, dagang apa? Ya buka aja gitu, buka. Pelit. Sadar-sadar tuh dalam sekian bulan udah sekian kali order, transaksi, pengiriman lah segala macam. Karena permintaan tadi loh datang kepada Allah ini membuka segala jalan. Kan saya udah bilang kemarin-kemarin kan Allah ini kan yang maha mengendalikan. Allah yang maha mengatur. Emang dagangan ini punya siapa? Kan punya Allah. Yang nitipinnya juga siapa? Allah. Lewat siapa? Lewat hamba yang dipilihnya. Nanti yang beli juga siapa? Allah juga. Lewat hamba yang juga dipilihnya. Ini mah dia semua sesungguhnya. Cuman kita dibagi peran. Dibagi peran apa? Melayani. Dibagi peran membungkus. Dibagi peran mengirim. Dibagi peran menyortir. Dibagi peran menawarkan. Dibagi peran kemudian ya menjualkan. Itu peran. Akhirnya kita semua dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala berikhtiar. Emang gak mungkin Allah gak bikin kita berikhtiar. Gak mungkin. Bukan sifatnya Allah. Bukan karakternya Allah. Seru loh. Asli seru. Bener. Ada tuh jalannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ayo kawan-kawan, semangat. Saya kan lihat nih ya, ada yang ngambil amalan ini, amalan itu di kuliahwisata.com. Ada yang pengen begini, pengen begitu, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Ya, ada juga tuh kan kuliah yang semua bisa ya. Semua bisa punya apa aja, semua bisa jadi siapa aja, semua bisa kemana aja gitu kan. Sesungguhnya nanti episode demi episode ya, di materi the beginning, kemudian nanti di materi the spirit, di materi the process, di materi kemudian the giving, itu insya Allah nanti sebelum juga belajar modulnya udah bisa sendiri tuh. Iya, bener loh. Luar biasa Allah itu. Canggih dah udah. Allahu Akbar gitu. Ya, nanti juga akan ada banyak peran-peran pendukung ya dari banyak orang yang digerakkan oleh Allah untuk menambah bobot kita, kapasitas kita. Misal tadi orang tadi, kemudian dia merekomendasikan, bisnis sama dia aja tuh orangnya terpercaya, bisnis sama dia aja tuh orangnya bisa dipercaya, bisnis sama dia aja tuh orangnya amanah, bisnis sama dia aja tuh orangnya barokah, bisnis sama dia aja tuh orangnya nguntungin kita. Dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, akhir rumahnya tambah gede karena barang-barang banyak. Sekali kita dapat kepercayaan dari Allah, udah dah. Kita kan kalau dipercaya sama orang aja beres urusan. Ya enggak? Kita dipercaya nih sama orang, beres. Apalagi kalau orang itu ternyata penguasa, orang hebat, pejabat top, orang kaya yang dermawan, orang kaya yang kemudian banyak sekali relasinya. Orang kaya yang kemudian kuat sekali posisinya. Terus kita dipercaya sama dia nih. Beres sudah. Apalagi kalau kemudian kita dipercaya sama Allah. Tambah beres lagi. Ya. Yuk, yang belum benar sholat fardunya benerin. Yang belum benar sholat sunnahnya benerin. Belajar deh tuh. Makanya kan saya bilang, ayo tuh ada kuliah tentang sholat fardu kan. Daftar gitu loh, jangan milihnya yang solusi melulu. Yang begitu tuh tentang sholat fardu, sholat malam, sholat duha. Itu ambil sebagai materi juga, jangan sampai nggak diambil. Tuh soal bayar mau udah lah, ntar gue diganti sama Allah duitnya. Kalau nggak ada gue dikasih, ntar asal mau asal minta, takut amat sih ya nggak. Ambil aja semua materi kuliah wisata hati itu, anggap aja ini beli e-booknya Yusuf Mansur. Ya, e-learningnya Yusuf Mansur, semua materi. Udah rezeki dari Allah lah, bagaimana aja ntar. Makasih ya, sampai ketemu ya di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.